Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirnya kita Waalaikumsalam podcast perdana. Nah, teman-teman yang baru dengerin, nanti sorry ya kalau kita agak-agak kentang ini karena podcast perdana banget. Cuman di sini kita berharap bisa ngasih konten yang value-nya beda, ya harapannya gitu. Nah, kenalin dulu nama gue Maula. Di sini bareng teman-teman kita ada berempat nih. Ada Indra, Iqbal, sama Rio. Kita lagi bikin eksperimen ya, mau bikin podcast, sharing-sharing tentang konten yang berhubungan dengan Islam dari sudut pandang orang-orang yang bergerak di dunia industri kreatif, dan juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang dari dulu kita mau tanyakan dan masih banyak yang belum terjawab, dan semoga itu bisa jadi bahan sharing-sharing kita gitu ya. Nah, oke. Podcast perdana ini kita namakan bukan podcast perdana ya, podcast kita namakan namanya Kolong Jembatan. Nah, Kolong Jembatan ini kisahnya sih sebenarnya berawal dari Indra. Di sini ya Indra, kalau ada yang lihat video nanti bisa lihat mukanya, kalau nih dengerin audio aja ya udah namanya Indra gitu ya. Indra ini ngecaplak. Nah, Indra ini datang ke rumah gue waktu itu. Gue lagi ngapain gitu, gue lupa. Waktu itu Indra ya ngebahas dia punya keresahan, dia kayak nemu ternyata banyak banget ya pendapat-pendapat ulama mazhab berbeda-beda. Terus sebenarnya kalau kita memahami hal ini tuh sebenarnya kita bisa selalu aja gitu sama yang lain gitu. Nah, gue sendiri kan juga suka ya bahas-bahas kayak gitu. Jadi sama Indra tuh waktu itu, oh iya nyambung tuh. Gue juga mau sharing bagaimana perjalanan gue ketemu sama ini ya, golongan-golongan yang ada di Islam gitu. Nah, itu dia menarik banget sampai akhirnya gue waktu keingetan tuh, wah kayak gini ada juga nih teman gue nih yang suka bahas, sama Iqbal. Nah, Iqbal juga ada di sini nih sekarang podcast. Terus gue telepon aja Iqbal, uh, ini sini datang nih ada yang seru nih. Habis itu Iqbal tiba-tiba dia nggak tahu di mana, dia udah datang aja tuh. Terus datang, terus ngobrol-ngobrol ya. Nah, terus dari ngobrol tuh, oh ini gue sering nih, kata Indra, gue ngobrolin kayak gini mau barengan sama Rio nih. Nah, gue sama Rio ya udah kenal lama, tapi ya nggak pernah bikin apapun gitu. Jadi oh yuk awal gue canggung gitu kan, yuk gimana yuk gitu. Karena ya Rio ya udah gue kenalnya dulu doang pas masa-masa kampus lah. Dia kan dulu salah satu yang inspiring gitu gue dulu di desain grafis gitu kan, belajar tentang gambar. Nah, Rio ini salah satu suhu lah gitu kan. Alfamil. Jadi kalau lihat dia ngeri gitu ya. Nah, terus Iqbal kan baru banget nih ketemu Rio. Nah, dari situ deh kita ngobrolin sampai akhirnya wah iya nih kita sama nih keresahannya gitu kan, walaupun dari berangkatnya berbeda-beda nih, cara berangkat, tapi ujungnya sama nih kayaknya. Dari perbedaan-perbedaan yang ada banyak kita pelajarin, ini kayak bisa kita sharing gitu buat apa ya, buat bisa membuka ini kali ya, cakrawala lagi orang-orang yang belum pernah denger gitu kali ya. Udah deh dari situ Imaji. Indra sebagai sebagai portalis, sebagai ketua pimpinan asik. Ya akhirnya dia bilang udah nih kita bikin podcast aja nih, karena ini asik nih kalau bikin podcast kayak gitu. Nah, itulah awal sejarahnya kenapa kok kita berempat bisa berkumpul di sini. Nah, mungkin nanti di podcast pertama ini kita bahas dulu aja kenapa kita namain podcastnya ini Kolong Jembatan gitu kan. Nah, mungkin nanti kita bisa bahas dari sana. Dan juga kalau boleh kenalan kali ya, kan biasa ya kalau pertemuan pertama kan kenalan gitu. Nah, sebelum kenalan kita ini aja nih, Indra, lo kan awalnya ngajakin tuh kan tadi, terus tadi udah gue jelasin tuh. Nah, mungkin lo juga bisa jelasin nih kenapa kok kita bersepakat nama podcast kita tuh Kolong Jembatan. Gimana tuh maksudnya tuh Kolong Jembatan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lu pesnya amat lu. Rio mana Rio nih?
Mau buka Indomart si Indra. Ya, jadi gue sih kebayangnya gini sih tadinya. Gue posisinya sini sebenarnya gue clearin lagi sebenarnya gue memperpanjang niat dari masing-masing si Mola maupun si Rio juga gitu. Gue ikut taklimnya si Mola, namanya Kobasia, taklim atau apa sebutannya itu, taklimnya si Mola. Bukan gue di sana bantuin doang. Ya, terus sempat tercetus kalau misalkan gimana kalau sistemnya platformnya podcast gitu, mall gitu. Oh iya, seru juga sih karena gue ngeliat platform podcast itu asik, santai, dan target itu tuh lebih luas gitu. Sedangkan kalau majelis taklim itu kan emang tipikalnya di masjid, terus orang-orang yang emang nyari kebutuhan ilmu agama yang udah lebih serius gitu kalau gue lihat. Sedangkan kalau podcast itu platformnya tuh lebih santai, lebih rileks gitu. Santai, kayak lo denger radio gitu kali ya. Iya, lebih kayak gitu. Dan sebenarnya kenapa itu juga ada di pikiran gue, karena juga sebenarnya gue tuh kayak kondisinya emang sempet dalam keadaan bisa dibilang mencari-cari ya. Gue dulu berislam tuh ya sholat 5 waktu segala macam, sampai gue kayak seolah menemukan Islam kembali gitu lewat ya kajian-kajian, terus gue ketemu masuk Salazar, terus gue ketemu Rio, terus ya mau bahas-bahas kayak gitu-gituan dengan pandangan-pandangan yang nggak sebelumnya gue temuin. Terus gue sempat dalam satu circle di mana gue ngelihat sesuatu masalah hitam dan putih juga gitu. Jadi kayak semua hal kayak gitu berkecamuk dalam diri gue, dan gue bertanya-tanya gitu sampai gue nikah. Dan itu kayak buat gue kayak next level dari diri gue sih. Dan gue ngerasa kebimbangan gue itu nggak bisa gue temuin sendiri. Gue perlu ada fase di mana gue mesti ada di satu circle di mana gue bisa mendapatkan jawaban dari keresahan-keresahan gue gitu. Salah satunya gue kadang suka ngobrol sama si Rio, kadang sama Mola juga gitu. Dan obrolan-obrolan kita sebenarnya juga santai sih. Dan karena emang kita basisnya kita berislam dan berada dalam background masing-masing. Gue sebagai orang yang bekerja di wilayah kreatif, Rio juga, Mola juga. Dan itu sebenarnya menarik, banyak insight yang bisa diangkat di situ, dan bisa dijadiin sebuah obrolan yang bisa didengerin orang-orang juga gitu, dan bukan kita aja, bisa ngajak yang lain juga gitu. Makanya terciptalah podcast Dialog Kolong Jembatan ini. Kenapa kolong jembatan? Karena kolong jembatan itu kan stigmanya obrolan-obrolan yang atau kumpulan-kumpulan orang-orang belel apa segala macam di bawah gitu. Kalau kita sebenarnya kebalikannya gitu. Kalau kita sebenarnya hal-hal yang nggak biasa diobrolin di atas jembatan. Di atas kolong. Tadi kata lo kolong. Enggak, gini. Maksud gue gini. Jadi kalau misalkan... Di atas itu ini, bahasa ini, kiasan ya? Di atas. Iya, maksud gue gitu. Jadi, di atas tapi di kolong gitu ya? Enggak, maksud gue gini. Kalau misalnya di kolong itu kan obrolan-obrolan yang ya nggak biasa diobrolkan di atas jembatan gitu, di kolong jembatan itu. Kalau misalkan di relate ke situasi yang kita bawa di podcast ini, sebenarnya suatu hal yang nggak biasa diobrolin di tengah-tengah komunitas Islam kita, yang sebenarnya gejolak-gejolak masalah-masalah kita dalam berislam ya diobrolin di podcast ini gitu. Jadi podcast ini sebenarnya santai, cuma obrolan doang, obrolan santai, obrolan ini bukan majelis taklim, bukan apapun yang semacam itu, tapi lebih ke obrolan santai yang di situ banyak orang-orang yang berprofesi sebagai kreatif, yang berada dalam dunia multimedia, yang sebenarnya concern sama Islam itu sendiri dan berusaha untuk mempertahankan jati dirinya sebagai seorang Islam gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih, gue kebayangnya sih gitu. Iya. Gitu. Mungkin bisa dilanjutin yang lain. Siapa, Rio dulu? Gue passing ke Rio.
Apaan gue? Ya gue ini gara-gara background gue art sih, jadi kayak Iya, ya iya. hipster banget sih kebiasaan. Wah enggak, itu jangan bawa art lo. Gitu. Gimana? Ya, Gimana? gue background gue dulu dari salah satu pengajian paling konservatif yang ada, tapi dengan background gue dari art, gue juga banyak yang gue pertanyakan sih, dan gue emang jadi ada fasenya gue hitam putih banget juga, cuman di saat gue hitam putih itu, tapi sebenarnya hati kecil gue kayak, emang bener begini ya, emang bener begitu gitu. Jadi mungkin gara-gara background gue art, gue jadi terbiasakan mempertanyakan hal-hal yang aneh-aneh gitu. Kalau kata orang, lu ngapain sih bahas kayak ginian gitu loh. Yang ternyata ketika karena gue nggak punya waktu untuk kajian, karena gue budak dunia dan gue kerja terus, dan Jakarta macet banget, dan bolak-baliknya aja bisa 4 jam gitu kalau kita mau ke kajian, ya jadi gue pastinya nggak disarankan gue menjadi ikut banyak orang-orang di YouTube gitu. Jadi dan dari situ gue lebih banyak terbuka sih. Akhirnya ya seperti yang Indra bilang, jadi banyak hal-hal yang loh dulu kan gue diajarinnya gini, katanya udah bener banget nih begini, ternyata kok pendapat itu bisa shifting ke yang lain dan gimana dia. Contohnya gimana yuk? Contohnya gimana yuk? Finish him. Iya. Ya kita numbalin lu lah di sini. Jadi misalnya ada ulama A yang sudah dibilang ini fatwanya ulama A nih begini, ternyata ketika lo kaji lebih dalam lagi, ulama A nggak bermaksud seperti itu gitu loh. Ya kayak gitu sih intinya. Tapi orang-orang yang mau gue ajak berdiskusi itu, apalagi misalnya hal sensitif, mungkin melibatkan, kok lu nggak bersikap adil sih hanya karena misalnya dia non muslim lu nggak bisa bersikap adil sih, kan ngajarinnya kan kita nggak kayak gitu. Paling nggak jadi panjang sih intinya. Banyak hal-hal sensitif yang gue suka ngobrolin sama Indra jadi tertarik ngajak gue podcast, tapi gue di sini lebih pengen karena nyari tahu sih, karena podcast bakal banyak ada narsumnya, dan dari kolong jembatan itu pun sendiri kan kita nggak tertutup sama orang-orang yang berkecimpung di dunia Islam doang, tapi banyak orang-orang di luar sana yang kita bisa gali ibrohnya juga gitu loh, meskipun tampilan pembawaannya dia mungkin nggak sesuai ekspektasi Islam orang-orang. Kayak gitu sih, gue lebih karena kita pengen ngegali di situ sih. Iya, kemarin coba mencari jalan tengah juga lah. Iya, dari lo kan ada ide tuh, nanti kita di podcast ini bisa ngundang ahli ataupun dari orang-orang yang kita bisa ambil. Ibro itu bahasa Indonesia apa nih? Ngerti kan, gue udah Arab banget itu soalnya. Ini kita kan ini kan bukan dari Arab gitu kan. Ibro nanti bingung nih. Ini mungkin yang dengerin podcast kita, Ibro tuh apa ya gitu kan? Apaan yo Ibro? Gue tahu tuh semacam bener-bener siapa tuh beneran orang kolong jembatan semua. Nanya Ibro apa bingung. Isian kebab ya itu ya? Ibro apa ya? Gue juga nggak ngerti. Nilai-nilainya lah kita ambil lah gitu lah. Pelajaran ya. Gue sih sebenarnya lebih ngasih alternatif orang yang mungkin masih menjadi pintu gerbang buat orang-orang yang pengen belajar Islam, cuman mungkin belum tertarik banget sih sama kayak yang heavy stuff kayak pengajian gitu. Gitu kali ya, yo. Sama. Lo mau jadi kompetitor? Enggak sih, gue nggak mau berkompetisi di hal yang salah. Wih, wah gila. Jadi lo yakin lo itu bener ya? That's how I draw the line ya, gitu. Ntar disensor yang jawaban gue tuh. Mulai pesawat ini. Ya itu stance gue lah. Gue ada pendapat, jadi gue nggak setuju aja sih sama podcast itu. Jadi ya, tapi kalau lo setuju ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, nanti lo sharing aja di sini bebas dengan ada Abu Get aja. Iya, Bal, apa namanya, lo kan yang paling secara profesi ya paling beda nih sama kita kan. Kita kan karena rata-rata, lu dulu kuliah ngambil DKV ya? Filsafat cuy. Kelihatan sih dari jempol lo yuk. Lu kuliah ngambil apaan ya dulu? DKV ya? Iya, maksud gue sama Indra dulu desain. Dia desain komunikasi filsafat, pakai V ya? Iya, Di kafe.
Iya, kan kita ini bertiga Bal dari ini kan DKV. Cuman kan gua waktu itu ngajakin lo gabung, waktu itu belum ada namanya kan, gabung bikin podcast kayak gini kan. Ya karena gue tahu lo sama gue cukup intens lah ngobrolin apa ya. Kalau kita lebih ngobrolin kayak pencarian gitu ya. Pencarian spiritual, dan kita emang lebih cenderung deket sama hal-hal goib ya, karena lo kan ada cerita lah di keluarga lo kena sihir, habis itu lo sendiri kayak gitu-gitu yang akhirnya di sana nyari-nyari, dan dari sana ketemu banyak orang lah. Akhirnya dari banyak orang itu kita jadi ngerasa, oh gila ya, ternyata yang dulu kita pahami bukan bukan sesuatu yang maksud gini, itu benar juga, ternyata di luar sana juga ada benar ya. Kalau bahasa bahasa anak kajiannya ada apa namanya, hilafiyah gitu ya, perbedaan pendapat tapi sama-sama ada dalil gitu kan. Nah, itu kan persamaannya kan. Ada dari lo sendiri, mungkin lo bisa cerita aja deh Bal, lo tuh backgroundnya apa gitu kan, terus kenapa kok akhirnya dari perbedaan profesi itu juga bisa 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 nyambung gitu, karena apa gitu. Kalau gua pribadi ya, background kan gua Karena iman engineer. nyambung. Iya, karena iman. Gua background kan engineer kan, dan suka apa namanya, Insinyur coy. insinyur. Kalau ya, terus juga suka sama hal-hal yang berbau saintifik gitu. Karena ranah filsafat itu sebenarnya dekat banget sama saintifik gitu. Apalagi kayak buku yang apa namanya, rekonstruksi pemikiran Islam yang dibuat sama Allama Muhammad Iqbal, di situ ngebahas tentang ini kan, tentang apa pemikiran-pemikiran gitu kan. Tapi dia rekonstruksi lagi terhadap pemikiran Islam itu seperti apa. Nah, gua tuh gayanya mungkin senangnya begitu ya, gitu kan. Ya, gue pernah dengar tuh Bal, filsafat alam adalah fisika. Nah, salah satunya itu. Soalnya Allama Muhammad Iqbal itu pernah ngirimin surat ke Einstein, ketika Einstein itu dia dikasih Nobel apa namanya, relativitas energi, dia nulisin tuh tentang filsafat itu ke Einstein gitu. Gue lupa deh kelanjutannya gimana, apa nggak dibalas sama Einstein atau gimana gitu kan. Itu langsung dibom. Iya, di Einstein bilang Majnun. Namanya background apa, pendidikan Islam di gue pribadi agak lumayan kuat. Soalnya dari nyokap itu dia orang Muhammadiyah, bokap gue itu apa, mungkin dekatnya ke arah NU karena bokap tuh orang Jawa, keturunan Surabaya. Apa namanya, ya masih dekat keluarga bokap gue nih dengan apa namanya, nuansa santri gitu. Karena dari kakek gue pribadi memang dia tuh dulu apa sih namanya itu, santri dari ini Masjid Sunan Ampel gitu. Jadi dekat sekali apa namanya, budaya-budaya tersebut sama gue, mulai dari gue di rumah sampai gue sekolah gitu kan. Cuman gue makin kesini kok gue memasuki dunia yang makin heterogen gitu kan. Especially ketika gue tuh mulai kuliah, ke tempat gue kuliah itu ternyata ketemu sama orang dengan pemikiran yang makin heterogen. Termasuk ketika gue sekarang apa namanya, kerja nih, gue kerja di dunia profesional, itu tuh harus profesional gitu kan. Ternyata banyak sekali ya, maksudnya satu hal yang mungkin itu tabu buat gue ketika gue masih kecil, itu jadi hal-hal yang umum dan biasa gitu kan. Itu gue pikir kayak gimana Bal, maksudnya Bal, nggak ngerti gue. Maksudnya gini, maksudnya di tempat kerja, ya maksudnya mungkin gini ya. Gua rasa tuh, gue pikir ketika gue lihat ada orang itu dia minum minuman keras gitu, gue harus tegur dia gitu. Nahi munkar. Lu ambil botolnya, lu jeblak kepalanya. Iya, enggak di depannya lu tumpahin, lu di depan dia lu tumpahin gini, ser gitu. Iya. Kayak muka lu gitu tadi teh. Tumpahin gitu. Contoh gitu. Sekarang di tempat kerja gue. Sekarang ya, lu minum. Sekarang gimana ya? Nah, jadi ya gue mikir kan, kalau itu gue di situ jadi orang minoritas ketika gue di situ gitu kan. Wah. Ketika ada anniversary apa namanya, jadi tempat kerja gue sama Indra tuh seberangan lah, maksudnya tempatnya gitu kan. Tapi di tempat gue ini heterogen banget karena banyak apa namanya, karena banyak ekspat,
dan juga banyak orang-orang yang mungkin juga keturunan bule-bule begitu gitu. Jadi budaya barat dibawa ke situ gitu kan. Ya, gue di tempat itu sebagai minoritas gue juga bingung. Woi, itu salah, itu nggak mungkin kan kayak gitu kan. Gue jablak-jablakin gitu kan. Minimal diludahin lah ya. Ya, minimal. Itu paling minimal lah. Minimal kalau lo mau diusir satpam. Podcast kita kayak ini, podcast nanti ada yang komen, kadrun nih Mbak. Kadrun nih, K-drone. Dasar nih, minum-minum aja dibilang ini ya. Tabu ya. Ya makanya kan. Tapi ternyata sebenarnya gue udah persiapan ternyata. Ternyata gue mikir, open mind dong Bang, open mind kan. Gue pas gue SMA ternyata ya gue udah lihat teman-teman gue kayak gitu dan gue berusaha maksudnya ikut berbaur, tapi gue nggak ikutan gitu kan ya. Cuman bedanya dulu temen lu mabok patungan Bang, temen murah. Kalau sekarang disediain tuh pada mau mabok kayak gimana terserah. Mahal, bedanya. Teman-teman gue pada ngegele gitu kan, gue di sebelah ketawa hahi gitu kan, gue nggak tahu mabok pasif gitu kan, gara-gara mereka yang itu. Ya, tapi untungnya gue nggak ikut nge-fly juga sih gitu. Sekarang di tempat. Berarti lu bukan kaget ini, Bal. Lu bukan kaget karena minum-minumnya, lu kaget. Loh, kok saya jadi berada di lingkungan yang kaya ya? Dari yang rajal gitu kan. Rajal di situ jomplang gitu. Gemerlap kehidupan baru ditemukan ya. Nah, maksud gue jadi akhirnya gini, gue bingung gitu kan. Ternyata dari sini perjalanan hidup gue juga nggak linear gitu kan. Maksudnya dari keluarga yang baik-baik terus begitu juga ketika gue ketemu sama orang seperti mereka rata-rata orang open mind gitu kan ya, maksudnya ya Tuhan tuh apa gitu kan, agnostik, dan maksudnya yang ateis juga ada gitu kan, dan gue menyadari itu, termasuk gue ya tadi seperti Maula ceritain gitu, gue tuh ya kita sering kayak diskusi dan ngobrol tentang masalah satu hal yang sifat-sifatnya itu kayak mistikus gitu, tapi mistikusnya dalam artian pencarian gitu kan. Gitu supaya kita tuh senada itu dalam artian maksudnya nggak cuma maksudnya gue sama Mola dan tapi lebih ke arah gimana sih kita jalan hidup dan kita tuh harmonis sama kehidupan gitu tanpa kita harus mendistorsi yang lain gitu. Contoh bahasa lu betul nih di himaki itu. Waduh, ngeri banget betul. Ini ada quotes yang pengen baterai gue mau habis nih, gue ngambil dulu ya sambil jalan, gue matiin video gue dulu ya. Oke. Dan ngomong gue masih ngomongnya Bang. Jadi ya di situ juga sih. Jadi sempat waktu pas gue kuliah gue mempertanyakan, wah gila nih gue jadi orang soleh apa salah? Mungkin kayak tadi Rio bilang, sempat juga hitam putih gitu kan. Gue liat temen gue yang hitam, gue liat temen gue yang putih, ada temen gue yang mungkin dari timur hitam, terus itu temen gue yang putih gitu. Oke. Ya. Nah, maksudnya gue terlalu gue pernah gitu kan dalam satu sisi gue kayak salaman sama temen gue cewek itu gue kayak begini nggak nyentuh atau gimana, kata nggak bisa juga dibawa. Iya maksudnya salaman sama temen gue yang cewek gitu kan, gue karena lo kan ini kan lo dapet, maksudnya dalilnya kan emang dari dulu kalau misalnya kuat gitu kan sama cewek kan ya itu kan lebih baik kayak megang apa namanya, kayak megang ini termos. Lu ya sekarang berarti udah salaman Bal. Wah, cipika-cipiki bro. Wah, suka sama suka. Suka sama suka. Sama istri lu kan. Hati-hati lu Bal, hidup gua. Bal, di podcast kita nggak kayak di Deddy Kobuser Bal, nggak ada detik-detiknya, itu tadi langsung dipotong. Langsung nih salah satu podcaster kolong jembatan melakukan zina suka sama suka, nanti ada omongannya gitu Bal. Hati-hati suka sama suka tembok ya, iya sih, bahaya juga sih. Ya itulah, jadi maksudnya sempat gue juga pencarian gitu kan, gue ke rumah gue minjem buku Karen Armstrong Sejarah Tuhan. Itu bagus tuh, kantor juga ada. Itu bagus. Sejarah Tuhan. Orang tua apa namanya? Sejarah Tuhan. Ya Tuhan tuh, yang ini ada teman kita namanya Imam ya, Bal. Imam dia juga baca buku itu, terus ibunya nemuin di rak bukunya dia. Terus si Imamnya lagi ke kamar, mana buku gua nih? Tiba-tiba ngelihat di luar ada asap, coy. Ibunya lagi bakar. Itu hampir terjadi, Mon. Itu hampir terjadi sama gua. Karena kan agak simpati sebenarnya, simpati juga sama simpati. Islam. Iya. Gua bawa agak ngeri yo bahasa Tuhan. Orang mikir juga Tuhan emang ada sejarahnya ya.
Itu kayak satu objek penelitian dan itu kan kayak tabu kayak gitu lah, tabu. topik begitu yang kalau tabu kalau diobrolin langsung ditakfir lah. Nah, ditakfir. Nah, itu hampir terjadi tuh kayak tadi tuh mau dibakar. Udah buku pinjem mau dibakar lagi kan sama bapak gue kan. Ternyata nggak lama kemudian setahun, nggak sampai setahun sih, beberapa bulan. Kemudian gue lihat ada di ini di rak lemarinya bokap gue gitu kan. Sebenarnya kan nggak perlu kita takut dengan judulnya yang clickbait banget. Intinya kan sebenarnya di situ buku itu menjelaskan bagaimana manusia itu secara sejarah mengenal apa yang mereka sembah, apa yang mereka anggap Tuhan kan gitu kan ya. Bukan jelasin tentang Tuhan tuh sejarah terjadinya gimana ya, nggak kayak gitu kan. Itu sebenarnya sejarah kayak buku yang bagus gitu kan. Ya, terus sebenarnya sejarah manusia mengenal Tuhan kayak gitu. Iya, bukan sejarah Tuhan sendiri. Bukan sejarah Tuhan itu sendiri. Kan sebenarnya menarik banget gitu kan. Karena gue sendiri pencarian gitu. Kayak sempat gue pernah cerita nih sama temen-temen gue di sini bahwa gue ini kan belum pernah umroh gitu kan. Jadi gue tuh belum pernah. Iya, mudah-mudahan kita bisa umroh semua ya. Amin. Jadi setelah pandemi ini. Pasang chip coy. Harus pasang chip dulu. Ya. Buru-buru. Ya. Jadi ketika gue lihat gue nggak pernah tahu kan, selama ini ketika gue sholat paling ke masjid ujung-ujungnya di depan gue, kalau misalnya gue sholat paling depan adalah tembok gitu kan, bukan Ka'bah gitu kan. Gue nggak pernah maksudnya gue merenungi gitu kan, seperti apa sih perjalanan Nabi Ibrahim itu sampai dia tuh kenal sama Allah gitu kan. Mungkin juga Nabi Muhammad seperti apa, atau mungkin juga Nabi Musa. Nah itu sampai gue juga di kuliah tuh bingung, gue pencarian gitu kan, mungkin merasa hidup tidak adil dan lain-lain. Ada banyak faktor-faktor lain juga yang bikin gue kayak naik turun. Ada asmaranya juga nggak, Bang? Ada lah, tapi gagal. You're alright, boy. Terus ya sempat ya gue coba gue mendalami wahdatul wujud, ternyata itu tidak sejalan dengan gue wahdatul wujud. Ya, gue baca malah gue muntahnya bukan muntah dalam artian kayak muntah apalah gitu, tapi muntah secara literal gitu, bukan harfiah. Gue bener, ini kok mual banget gue baca buku ini, isinya kok kayak banyak nggak nyambung. Iya gitu, Syekh Jenar bisa jadi cacing lah, dia berguru sama Sunan Giri. Anjir kan, gue bingung kan, nggak masuk akal di gue gitu kan. Ini orang jadi cacing, apa bedanya sama Gokek sama Patkai bisa berubah-ubah gitu kan gitu. Wah. Iya. Wah. Iya kan, padahal Syekh Jenar Abuget nih kayak Abuget. Di satu sisi ada golongan yang dia tuh mengagungkan Syekh Jenar gitu kan. Ya itu sih maksudnya gue jadi sampai ya gue pencarian dan lain-lain, gue diskusi sama Mola, terus ketemu sama teman-teman Mola yang lain, terus juga dinasihatin sama orang gitu kan. Ya mungkin sebenarnya bisa dibilang ya fase gue ini belum fase pada sampai gue itu udah sampai goal gitu kan. Tapi ini gue dari bukunya ini nih Jalaluddin Rumi Fihi Ma Fihi, gue ada satu paragraf yang bagus banget. Nah ini nih gue bacain ya. Oleh sebab itu, seorang yang senang berada jauh dari Tuhannya dan tidak berusaha untuk sampai kepadanya, maka ia bukanlah manusia. Tetapi jika ia mampu memahami Sang Pencipta, tentu saja dia bukan Tuhan. Manusia sejati adalah mereka yang tak pernah berhenti berusaha dan terus mengitari cahaya keagungan Tuhannya tanpa henti dan kecil hati. Sementara Tuhan akan menyerap manusia dan menjadikan mereka bukan apa-apa, sebab dia tidak bisa dipahami oleh akal siapapun. Karena gue pendekatannya akal banget kan, empiris banget, gue ngerasain pakai indra dan lain-lain, bukan indra lo udah ya, keberatan. Slow. Iya, jadi nggak nyampe nih gitu kan, terus sok-sokan ngitung-ngitung cocok logi pakai fisika tentang energi gaib ketuhanan dan lain-lain, nggak nyambung lah, nggak bakal nyambung gitu. Ternyata ada batasan di mana akal dan indra itu terbatas gitu. Tapi namanya Tuhan, ya yang gue kenal adalah Allah, itu kita bisa sampai ke sana dengan namanya tuh rasa gitu kan. Ini buku bagusnya tuh salah satu ini paragraf ini pencerahannya tuh di situ. Ya mungkin ada teman-teman yang mungkin nggak suka sama ini Jalaluddin Rumi ya. Cuman ini buat gue ini satu highlight yang bagus banget tadi kata-kata tadi. Karena sebagai seseorang yang berusaha terus yakin gitu kan sama Allah, sama Islam gitu, itu nggak gampang gitu kan. Ada pasang surut, ada naik turun gitu kan. Tapi di sini dia ngejelasin gitu kan bahwa sebenarnya manusia itu ya seperti itu gitu kan. Ketika dia berhenti mencari Tuhannya dan tidak dia, maksudnya
dia tidak menikmati hal tersebut gitu, justru dia akan lupa gitu kan. Sebenarnya dia akan lupa dengan tidak menikmati hal tersebut, dia bisa sampai ke Tuhan yang pada akhirnya nanti gitu. Ya gue harap sih ketika gue terus mencari dan gue berdiskusi dan juga gue dapat masukan dari teman-teman gue ini, kita di podcast ada narasumber-narasumber yang seru-seru gitu kan, itu makin memperkuat keimanan gue dan menjadikan gue lebih baik lah gitu. Ya mungkin itu ya sekilas dari gue. Gue jadi inget Bal, Banget. ada nasihat dari apa namanya Ustadz atau kiai gitu ya. Perjalanan manusia tuh sebenarnya kayak apa 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi manusia itu pertama tuh harus la ilah gitu. Ini kalau di ilah, benar. apa namanya di analoginya kan kayak ateis gitu kan, la ilah, tiada ilah, tiada Tuhan. Karena orang walaupun mengaku punya Tuhan gitu, tapi kadang Tuhannya itu berupa Tuhan kekuasaan, Tuhan uang gitu ya. Ya sebenarnya maksud gue nyampein dari yang kiai aja, gue mah kagak pantas ngomong begini sebenarnya, kan gue nyampein tuh. Nah terus kata kiainya itu, habis itu prosesnya setelah la ilahnya sudah selesai, akhirnya menemukan bahwa sebenarnya tidak ada ilah gitu ya. Nah akhirnya kan pasti secara akalnya, kalau akal yang benar, pasti dia akan tahu bahwa semuanya ada penciptanya. Nah penciptanya itu siapa? La ilaha illallah. Tiada ilah selain Allah. Nah, ketika udah mencapai la ilaha illallah, mereka kalau la ilah itu ateis ya. Kalau udah ada ilallah, la ilallah itu agnostik gitu. Jadi kayak dia percaya adanya Tuhan gitu, percaya ada Tuhan, percaya semua ini karena Allah gitu. Nah, kalau bahasa anak asli kan Tuhan gitu kan. Nah, tapi itu belum selesai, itu belum bisa jadi kunci untuk pembuka kotak ininya lah. Kotak nanti kita bisa selamat gitu kan. Nah, disambungin dah tuh Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itu berhubungan sama syariat kan. Syariat yang dibawa sama nabi terakhir. Jadi kalau jadi ateis, kalau kata kiai yang waktu itu ngasih gue, itu bagus, tapi lanjutin terus. Nanti mengenali Allah sampai jadi agnostik. Nah, tapi jangan sampai di situ. Karena itu sama aja nggak bisa ngebuka kuncinya. Nah, sampai akhirnya nanti mengenal Nabi Muhammad. Nah, ujung-ujungnya adalah selain kita harus bertauhid gitu ya, menghilangkan apapun atau sesuatu yang jadi sekutunya Allah, maksudnya kita menduakan Allah nggak boleh kan, itu la ilah, terus kenal Allah, ma'rifatullah, terus ma'rifatul Rasul, ma'rifatul Nabi Muhammad, karena ujungnya itu kalimat pembuka itu harus juga kenal sama Nabi Muhammad. Nah dari situ akhirnya karena hal itu gue jadi semangat, maksud gue jadi kayak lebih dapat spirit semangat tuh untuk mengenal Nabi Muhammad juga, kayak gitu. Secara banyak lah dari secara, karena gini, kalau dari kecil kan Nabi Muhammad ya udah emang dia nabi, jatuhnya kayak kita tuh dengerin kayak legenda gitu kan, padahal dia bener-bener ada kan, sosok gitu, itu bener-bener ada kan, bener ada, tapi karena bukan terlalu ya, mungkin ya karena kayak gitu orang-orang yang memang suci itu kadang dengan mujizat-mujizatnya ya kita dengar kayak legenda Sangkuriang lah, jadi kayak gitu. Nah tapi ketika kayak gitu dengerin buat kayak gimana ya, nah itu akhirnya jadi makin semangat, sampai akhirnya gue kayak jangan-jangan nih kita sebenarnya amnesia nih hidup nih, sebenarnya ada sesuatu yang nggak kita sadari gitu kan. Gue juga mikirnya gini gitu sih, apa kita yang perjalanan berislam lewat keturunan sama perjalanan Islam yang orang-orang yang benar-benar dari non Muslim, dari luar Islam, terus sampai benar-benar nemuin Islam kayak Felix Xiao yang logik banget gitu, itu emang beda banget sih. Gue ngebayangin kayak gue, maksudnya gue dari ceritanya si Iqbal gitu yang menemukan kayak ada keresahan terus akhirnya menemukan soal esensi dari Tuhan itu kayak gimana gitu. Gue juga ngerasa gue ketika gue dilahirin sebagai Muslim, orang keluarga Muslim, gue juga ngerasa kayak iya gue sholat 5 waktu segala macam, tapi gue kurang begitu ngerti dari esensi dari Tuhan itu sendiri. Gue sholat di depan gue, bagaimana gue menyikapi zat yang ada di depan gue, yang nyiptain gue, itu gue sama sekali belum ngerti esensinya gimana gitu. Dan ya gue jadi kayak udah beneran kayak typically Islam KTP yang sholat 5 waktu aja gitu, kayak
ya sholat 5 waktu, gue berusaha untuk Islam itu gue anggap sebagai kayak semacam aturan moral lah supaya gue nggak jadi orang yang buruk gitu. Tapi Islam KTP mah nggak sholat 5 waktu, Dra. iya enggak, maksud gue gini Iya. loh, maksud gue Lu Islam IKTP kan udah ada elektroniknya jadi iya itu nanti sholat. bisa diabuget tuh kayak yang tadi tuh gue ngomong. Iya, maksud gue gini loh. Jadi intinya gue berislam sholat 5 waktu, tapi gue nggak terlalu mengerti esensi dari Tuhan itu sendiri gimana. Gue nggak terlalu mendalam ya. Once gue berusaha untuk mencari tahu soal itu gue makanya gue seperti menemukan Islam itu kembali gitu. Dan perjalanan untuk menemukan itu yang emang bisa gue bilang emang nggak mudah gitu. Berapa banyak yang ketika melakukan transisi ke arah sana, bukan transisi sih, perjalanan ke arah sana itu malah serong kemana-mana gitu. Kalau misalkan kita lihat dari non-muslim gitu, ada yang ujung-ujungnya alhamdulillah kita nemuin Islam gitu, jawaban dari keresahan itu. Ada yang malah sebenarnya dari muslim sendiri ketika berusaha mencari tahu soal itu, malah dia keluar dari Islam karena itu ngeri banget sih. Nah itu jangan sampai itu yang gue jujur aja gue pernah sampai satu state di mana gue kayak masa sih orang baik-baik semua non muslim itu bakal masuk neraka sih itu gitu. Iya. Kayak gue ngeliat terus banget dong. Iya maksud gue gini loh, maksud gue hal kayak gitu yang lu ngeliatnya jadi kayak mengecilkan kemurahan Allah gitu. Padahal sebenarnya ketika lu mencari tahu lebih dalam sebenarnya ada hal-hal yang sifatnya bisa lebih lu lihat dari sudut pandang yang yang lebih dewasa gitu sebenarnya gitu. Kalau kata Yasir Qadi gini, kalau misalkan orang ngebunuh orang manusia yang lain, ngebunuhnya mungkin cuma dalam waktu 10-15 menit gitu, ditembak mati orang gitu. Terus langsung langsung dihukum di hukuman di dunia, masuk ke jaksa, terus dihukum bisa jadi hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Itu cuma ngebunuh yang durasinya cuma sekitar 10 menit atau sejam ngebunuh orang gitu. Gimana kalau misalkan lu melakukan sebuah kriminalitas terhadap Tuhan gitu? Gimana lu nggak mengakuin Tuhan sebagai orang yang nyiptain lu, yang ngasih napas lu, yang ngasih makan lu dan segala macamnya? Itu kan sebagai sebuah kriminalitas terhadap Tuhan gitu. Makanya itu ada konsekuensi masing-masing, walaupun sebenarnya kalau misalnya dibahas lebih dalam lagi itu sebenarnya nggak sesimpel itu juga gitu. Gue ngeliatnya gitu aja. Jadi lebih ke perjalanan untuk menemukan Tuhan itu sebenarnya emang bisa dibilang sangat penuh dengan spektrum warna permasalahan gitu. Gue ngeliatnya kalau sampai menemukan Islam itu dengan cara yang benar atau bisa masuk ke dalam Islam itu ya alhamdulillah sih. Tapi kalau sampai nauzubillah dari Islam terus berusaha menemukan Islam itu dan akhirnya kecewa dan akhirnya tertolak keluar dari Islam, itu yang menurut gue lebih sulit sih kayak gitu. Ya tapi ya semoga kayak gitu pun ya kita kan doanya itu semoga di tahapan pas dia masih hidup kan, karena kalau tadi juga bahas tentang la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ya bisa jadi kan itu jadi kayak prosesnya dia juga kan sebenarnya sampai nanti betul. kafah gitu lah ya. Ya kita juga nggak tahu kan, di sini mungkin ada yang pernah lewatin la ilaha juga kayak gitu kan, atau kayak gimana. Karena kan manusia itu kan dilihat nanti pas di akhir kan. Jadi ya kita kan juga dapat nasihat kan, kalau kita ngeliat orangnya kayak gitu jangan ngejudge dia pasti nanti neraka gitu kan. Karena bisa jadi pas di akhirnya itu ya dia husnul khotimah. Nah, tapi menarik sih, gue juga ngeliat gini mungkin kalau kita gitu ya, gue rasa entah kenapa jadi banyak bertanya tentang hal itu dan tentang Tuhan, tentang ini kenapa begitu. Nah kadang itu juga sebenarnya gue nggak tahu ya, kalau gue pribadi kadang gue mikir kenapa sih gue ribet amat gitu mikirin kayak gini gitu, sampai akhirnya gue dapat literasi gitu, dapat juga bahwa sebenarnya kalau lu berislam, lu percaya bukan simpel, maksudnya dasar-dasar Islam kan ada rukun iman, rukun Islam, udah jalanin itu aja, insya Allah masuk surga gitu. Jadi nggak usah ngedip banget sampai lu bahas kan bahas zat Allah, bahas akidah, bahas kalam kayak gitu. Nah cuman mungkin emang ya ini namanya akhirnya kayak ini ya, kalau kita ngomongin niche produk gitu ya, kita bisa dibilang ini kayak bahasan yang niche gitu ya. Mungkin ada takdir yang kita
akhirnya punya apa namanya, Tertarikan. punya interest ke sana gitu, akhirnya kayak gitu. Dan tapi ketika gue dengar hal itu, gue tapi jadi lebih nyaman sih, karena dulu gue merasa semuanya itu pencarian itu nanti harus ujungnya tuh gue bener-bener tahu kebenaran yang absolut gitu, Betul. yang dipahami para salaf gitu. Tapi ternyata itu adalah satu nafsu juga. Sebenarnya Allah juga udah bilang kan, kalau misalnya bahkan Allah bilang tentang ruh ya, ruh sendiri itu kamu hanya dikasih tahu sedikit, ruh aja tahu sedikit, apalagi Allah sendiri gitu kan. Nah terus pas dilihat kewajibannya, ya udah rukun Islam lu jalan, apa sih rukun Islam? Gue jadi lupa. Apa namanya, syahadat. Rukun Islam apa yuk? Dulu Rukun gue Islam. mau di KUA tuh salah nulis gue rukun Islam tuh. Rukun Islam kan syahadat Kadang ya, kita suka syahadat. fokus ke hal yang berat, remeh-temehnya malah lupa. Iya, syahadat, sholat, Iya. apa sih syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji jika mampu. Nah, itu balik, maksud gue gini, kalau itu udah dijalanin, insya Allah sama rukun iman ya, maksud gue udah syahadat ya udah. Walaupun kalau misal orang yang misal terlalu deep gitu kan, juga mempertanyakan kan, syahadat tuh udah ngerti apa belum lu, sampai ke apa filosofinya gimana. Ya sebenarnya kalau di kalangan ulama juga apa yang gue tahu secara jumhur, ya udah lu dengan menyebutkan itu ya udah dianggap Islam. Terus sholatnya gimana? Kalau misalnya masih bolong-bolong, ya pun gue nggak tahu. Kalau gue sendiri masih kadang tuh, apalagi di pandemi gini kan, kadang telat gitu dari awal waktu gitu kan. Sama mau gue juga. Di rumah gitu kan. Nah di situ udah bener belum. Terus zakat, nah zakat gimana? Lu ngerti nggak tentang zakat? Yang gitu ke pertanyaannya kan. Jangan-jangan kita ini selama ini bukan bayar zakat tapi lagi bayar sedekah. Nah sedekah sama zakat tuh beda, niatnya kan beda gitu kan. Nah zakat apa kita bayarnya udah tahu nisabnya atau gimana? Terus habis itu habis zakat tadi ada puasa ya, puasa pas Ramadan kan. Ya sama naik haji bila mampu. Nah gue pernah fase di mana ternyata gue gak ngerti zakat. yang pernah gue lakukan tuh adalah sedekah gitu kan. Berarti kan bodoh banget, padahal udah ngomongin tentang, maksudnya gue udah coba pencarian tentang Tuhan, ternyata rukun Islam dasarnya aja belum selesai gitu. Akhirnya balik lagi ke dasar dulu gitu, lu mengerti tentang apa namanya zakat. Rukun Islam sama rukun iman ya, percaya iman kepada Allah, Rasul, bisa apa gue apa kan ada malaikat, kodok-kodar gitu kan, ada 6 ya. Nah maksud gue di situ dulu sih, gue akhirnya di tahap, oh iya juga ya, jangan-jangan nih kita nih terlalu ribet sama sesuatu, muter-muter di labirin, ya karena kita itu masuk ke satu pembahasan yang salah pintu itu. Kalau bisa bilang kita salah kostum atau salah pintu gitu, padahal dasarnya itu belum selesai. Nah makanya itu penting banget sih emang, kalau kata guru-guru kita kan, kalau yang belajar agama apalagi kalau udah ngomongin tentang masalah-masalah yang kayak ruh, itu kan agak-agak ribet ya. Maksudnya kalau nggak ada guru kan kita belajarnya sama setan gitu kan, karena kita pasti masuk ke labirin ya. Alhamdulillah kalau niat kita bener, insya Allah sama Allah tuh pasti akan diangkat di labirin itu dan ketemu. Tapi kalau niatnya itu buat memuaskan akrobat pikiran kita, ya pasti akan terus-terusan aja di sana gitu. Apalagi dengan bahas-bahas yang kayak gitu, kita ngobrol sama orang jadi kayak excited, terus kita ngerasa oh gila nih, kita bikin orang kagum nih, bahas gini kayak seru nih, puas nih dahaga gue. Oh iya, nah, itu jadi nafsu juga di situ. Akhirnya bukan mencari kebenaran, tapi mencari rasa puas dari pencarian kebenaran itu sendiri gitu. Nah, gue pernah juga ngalamin fase itu juga pernah, pun ya sekarang juga masih sering terjebak, karena ada satu kepuasan sendiri sih ngebahas kayak gitu kayak rasa kecelakaan gitu. Tapi ternyata sholat subuhnya masih kesiangan, itu kan maksudnya balik lagi, ternyata ya dasar Islamnya aja belum bener gitu kan, kayak gitu. Nah itu sih gue juga ya dari podcast ini ada kayak ya mau sharing pengalaman gue, hal-hal yang pernah gue lewatin kayak gitu, yang pun sekarang masih gitu ya. Mungkin bisa jadi di luar sana ada yang mungkin kayak gue, jadi kayak lo nggak sendirian, ada juga, jadi kita bisa jadi teman cerita gitu dari pencarian kayak gitu sih.
Kalau dari gua ngelihat apa namanya pencarian itu sendiri seperti itu. Oke lah ditutup aja mau langsung. Jadi ini sebenarnya zero episode yang akan nanti tersambung ke episode selanjutnya yang akan ada akan ada ininya ya, pembicara lain ya selain kita yang diundang. Ya kita jadi ini aja lah, fasilitator lah podcast. Iya. Podcast kalau orang yang ngomong podcast bener namanya podcaster atau apa sih? Gue nggak tahu. Kan kalau YouTube YouTuber gitu kan. Bener nggak sih? Nggak tahu gue. Kita ahlul podcast. Apa? Nggak tahu gue sebutannya. Iya. Ya pokoknya gitu deh teman-teman yang sekarang lagi dengerin kita. Ya semoga tadi obrolan bermanfaat gitu ya. Jadi mau buka satu ruang diskusi ya tentang hal-hal yang sebenarnya banyak yang ngomongin ini tapi kadang nggak diangkat aja gitu karena mungkin banyak yang kurang tertarik atau ya apa namanya sesuatu yang kayaknya sia-sia, tapi daripada ngomongin tuh lu capek jadi kayak podcastnya jadi lu kayak dengerin aja jadi kayak teman ngobrol, jadi apa namanya bisa dapet inilah apa sudut pandang insight baru, bukan baru sih, bertambah aja kali ya kayak gitu. Ya itulah teman-teman podcast Kolong Jembatan, makasih udah dengerin obrolan kita sampai ya mungkin kurang lebih 1 jam kali, gue juga nggak tahu. Semoga ini bisa jadi awalan yang baik ya. Amin. Mimpi-mimpinya podcast ini bisa apa namanya bisa panjang di sini ya, bisa konsisten lah ya. Terus bisa datengin nanti ahli-ahli dari pertanyaan-pertanyaan yang kita bingung ya kayak tadi. Dan kita juga nanti harapannya karena kita juga melihat bahwa ternyata ada lintas pemikiran lagi minggu depan di podcast pertama kita nanti akan kasih tahu di IG kita. IG-nya belum tahu, Spotify-nya belum tahu, cuman nanti kalau lo dengar ini berarti nanti udah ada IG-nya. Oke, kita tutup. Alhamdulillah. Astagfirullah dulu ya. Kita banyak ini ya, banyak abu gitu ya. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Sampai jumpa di kolong jembatan berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.